Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan. Kelompok kami terdiri dari yaitu saya sendiri, Oscar Wisnu Putra, Saya Ariel Datu. Saya Muhammad Bayu Karna Kusuma. Saya Fajar Mansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oscar Wisnu Putra akan menjelaskan tentang pengertian elastisitas. Elastisitas merupakan suatu indeks yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara variabel dependen dengan variabel independen. Elastisitas didefinisikan sebagai persentase perubahan variabel dependen sebagai akibat perubahan variabel independen sebesar 1%. Elastisitas adalah bilangan yang menunjukkan hubungan antara sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Elastisitas memiliki kemiripan dengan hubungan slope di dalam sebuah persamaan permintaan. Meski begitu, slope tidak sama dengan elastisitas karena slope kurva permintaan tergantung pada perubahan persentase harga dan jumlah yang diminta. Satuan elastisitas tidak mengandung nilai seperti kilogram, rupiah, dan lain sebagainya. Jenis-jenis elastisitas. Elastisitas dalam perubahan ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, elastisitas permintaan karena harga. Yang kedua, elastisitas penawaran karena harga. Yang ketiga, elastisitas silang. Dan yang terakhir, elastisitas pendapatan. Yang pertama, elastisitas permintaan karena harga. Elastisitas permintaan karena harga adalah merupakan perubahan persentase jumlah permintaan barang akibat kenaikan 1% pada harga barang tersebut. Maka elastisitas permintaan karena harga dapat dinyatakan sebagai berikut. EP sama dengan persentase delta Q per persentase delta P, di mana persentase delta Q berarti persentase perubahan pada Q, dan persentase delta P berarti persentase perubahan pada P. Jadi, elastisitas permintaan karena harga dapat juga dinyatakan sebagai berikut. EP sama dengan buka kurung delta Q per delta P tutup kurung, buka kurung lagi, P per Q tutup kurung. Elastisitas permintaan karena harga biasanya merupakan bilangan yang negatif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai elastisitasnya adalah: yang pertama, adanya barang substitusi. Kedua, persentase pendapatan yang digunakan atau jenis barang. Yang ketiga adalah jangka waktu analisis atau perkiraan atau pengetahuan konsumen. Dan yang terakhir adalah tersedianya sarana kredit. Kriteria sifat elastisitas harga EP. Yang pertama, jika EP sama dengan 1 disebut unitary. Bila harga mengalami perubahan bahan sebesar 1% akan memberi pengaruh jumlah yang diminta berubah sebesar 1%. Yang kedua, jika EP kurang dari 1 disebut inelastis. Bila harga mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh perubahan jumlah yang diminta berubah lebih kecil dari 1%. Yang ketiga, jika EP lebih dari 1%, jika EP lebih dari 1 disebut elastis. Berarti bila harga mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh jumlah yang diminta lebih besar dari 1%. Yang keempat, jika EP sama dengan 0 disebut inelastis sempurna, berarti permintaan tidak tanggap terhadap perubahan harga ataupun berapapun harganya, jumlah yang diminta tetap. Yang terakhir, jika EP sama dengan tidak terhingga disebut elastis sempurna, berarti konsumen mempunyai kemampuan untuk membeli berapapun jumlah barang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. 2. Elastisitas penawaran karena harga. Secara definisi
elastisitas penawaran karena harga adalah persentase perubahan jumlah penawaran karena setiap peningkatan 1% hari harga. Elastisitas ini biasanya positif karena harga yang lebih tinggi memberi insentif kepada para produsen untuk meningkatkan output. Elastisitas penawaran karena harga secara matematis dirumuskan sebagai berikut. ES sama dengan buka kurung delta Q per delta P tutup kurung buka kurung lagi P per Q tutup kurung. Kriteria tingkat elastisitas penawaran karena adalah: pertama, jika ES sama dengan disebut inelastis sempurna, artinya bila harga jual per unit mengalami kenaikan 1%, tidak mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen tidak bertambah atau berkurang. Kedua, jika ES kurang lebih dari 1 disebut inelastis, artinya bila harga jual per unit mengalami kenaikan sebesar 1%, mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan berkurang sebesar 1%. 3. Jika ES lebih dari 1 disebut elastis, berarti bila harga jual per unit mengalami kenaikan sebesar 1%, akan mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan naik lebih dari 1%. Keempat, jika ES sama dengan 1 disebut unitary, berarti bila harga jual per unit mengalami kenaikan sebesar 1%, akan mengakibatkan bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sebesar 1%. Kelima, jika ES sama dengan lambda atau tak terhingga disebut elastis sempurna, berarti berapapun harga jual per unit ditawarkan tidak akan mengaruhi jumlah barang yang ditawarkan produsen ke pasar. Faktor-faktor yang memengaruhi elastisitas penawaran karena harga sebagai berikut. Pertama, keleluasan untuk meningkatkan produksi. Jika input mudah didapat, maka output akan naik lebih besar jika harga barang naik. Jika kapasitas produksi terbatas, maka peningkatan harga output akan ditanggapi dengan kenaikan output yang relatif lebih kecil. Kedua, jangka waktu untuk merespon. Perubahan harga cenderung mempunyai dampak yang besar pada kuantitas yang ditawarkan jika jangka waktu produsen untuk merespon perubahan harga lama. Tiga, elastisitas silang. Elastisitas permintaan silang atau cross price elasticity of demand adalah mengukur respons presentasi perubahan jumlah barang yang diminta karena presentasi perubahan harga barang lain. Rumus perhitungan elastisitas permintaan silang adalah sebagai berikut. EXY sama dengan presentasi perubahan jumlah barang X yang diminta per presentasi perubahan harga barang Y. EXY sama dengan buka kurung delta QX per delta PY tutup kurung buka kurung PY per QEX tutup kurung. Rumus atas sifat-sifat itu sebagai berikut. Jika EXY lebih dari 0 untuk barang substitusi, misalnya jika harga beras naik, maka beras yang diminta akan turun, sehingga gandum yang diminta akan naik. 2. Jika EXY kurang dari 0 untuk barang komplementer, misalnya jika harga gula naik sehingga menyebabkan gula yang diminta akan turun, maka T yang akan diminta juga turun. 3. Jika EXY sama dengan 0 untuk dua barang yang netral atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Elastisitas. Yang keempat, elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan juga berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang. Untuk sebagian besar barang dan jasa, elastisitas permintaan karena pendapatan lebih besar dalam jangka panjang daripada jangka pendek. Perhatikanlah perilaku konsumen bensin selama periode pertumbuhan ekonomi yang menguat, di mana pendapatan agregat naik 10%. Akhirnya orang-orang akan meningkatkan konsumen bensin mereka karena mereka mampu membiayai lebih banyak perjalanan dengan kendaraan dan mungkin membeli mobil yang lebih besar. Tetapi perubahan konsumen bensin ini perlu waktu, yang pada awalnya permintaan hanya naik sedikit. Dengan demikian, elastisitas jangka panjang akan lebih besar daripada elastisitas jangka pendek. Untuk jelasnya adalah elastisitas permintaan jangka pendek akan jauh lebih tinggi daripada elastisitas jangka panjang. Elastisitas pendapatan sama dengan dalam kurung delta Q per delta I dalam kurung I per Q. Keterangan delta Q sama dengan perubahan kuantitas. Delta I sama dengan perubahan pendapatan, I sama dengan pendapatan,
Q sama dengan kuantitas atau jumlah barang, E1 atau EI sama dengan elastisitas pendapatan. Kriteria tingkat elastisitas pendapatan. Jika elastisitas pendapatan berangka 1 atau besar 1, berlaku untuk barang superior atau mewah. Jika elastisitas pendapatan sebesar kurang dari 0, berlaku untuk barang interior. Jika elastisitas pendapatan berada di antara 0 dan 1, berlaku untuk barang normal. Baiklah, itulah hasil dari kelompok kami pembahasan materi elastisitas permintaan. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.